Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Al, MC baru di acara Polemik, Pojok Literasi Komik. Kali ini aku akan membawakan cerita karya Junji Ito yaitu The Liminal Zone. Dan judul chapternya adalah Weeping Woman Way. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini menceritakan mengenai seorang wanita penangis yang jasanya digunakan untuk menyalurkan energi dari orang yang sudah tiada. Orang-orang mempercayai bahwa orang yang sudah tiada masih memiliki kesedihan yang belum disampaikan. Maka dari itu, setiap ada upacara kematian, wanita penangis pun pasti selalu ada. Suatu saat, ada sepasang kekasih yang sedang berliburan ke suatu desa bernama Tohoku. Mereka bernama Mako dan Yuzuru. Setibanya mereka di desanya, mereka sangat takjub dengan keindahan desanya. Di saat mereka menikmati keindahan desanya, mereka mendengar suara tangisan yang sangat mendalam. Mereka pun penasaran dengan sumber suara tersebut dan menghampirinya. Ternyata sumber suara itu berada dari satu rumah yang mengadakan upacara kematian. Mereka melihat wanita menangis dengan berseduh-seduh. Setelah mereka tahu sumber suara tersebut dari mana, mereka melanjutkan jalan-jalan berkeliling desa. Saat perjalanan pulang, Mako dan Yuzuru kembali bertemu dengan wanita penangis itu. Wanita penangis itu bertatapan bersama Mako dengan tatapan yang aneh. Sejak saat itu, Mako mulai menangis dan mengeluarkan air mata yang begitu banyak. Yuzuru pun kaget dan heran kenapa Mako bisa nangis seperti itu. Setibanya mereka di rumah, tangisan Mako pun tak kunjung berhenti. Yuzuru pun berpikir bahwa tangisan ini berasal dari suatu penyakit. Yuzuru pun membawa Mako ke rumah sakit. Setibanya Yuzuru dan Mako di rumah sakit, Yuzuru tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari para dokter. Yuzuru dan Mako pun kembali pulang. Di saat mereka pulang, mereka bertemu seorang peramal di pinggir jalan. Peramal itu tiba-tiba meramal Mako mengapa dia bisa nangis seperti itu. Peramal itu pun mengatakan bahwa kuncinya ada di Tohoku. Peramal itu menyarankan mereka kembali ke Tohoku. Tibanya mereka di desa Tohoku, Yuzuru dan Mako kembali mencari wanita penangis itu. Mereka bertanya kepada orang-orang desa setempat. Mereka menanyai kemana perginya wanita penangis itu. Namun, orang-orang desa mengakui bahwa mereka sudah lama tidak melihat wanita penangis itu. Namun, Yuzuru tidak mempercayai apa yang dikatakan orang-orang desa. Mereka pun melanjutkan pencarian wanita itu sampai ke pelosok desa. Saat mereka mencari, mereka mendengar suara tangisan kembali dari dalam hutan. Mereka pun memasuki hutan untuk mencari sumber suara itu. Saat mereka memasuki hutan itu, mereka menemukan suatu desa yang sangat aneh. Di situ akhirnya mereka bertemu lagi dengan wanita penangis. Wanita penangis itu mengatakan bahwa ia sudah lama menunggu kehadiran Mako. Yuzuru dan Mako terlihat bingung karena penduduk desanya adalah seorang wanita yang sedang menangis bersama. Wanita penangis itu mengatakan bahwa tangisan-tangisan mereka adalah tangisan orang yang sudah tiada. Semakin banyak tangisan yang mengalir, semakin banyak juga jiwa-jiwa yang dikirim ke alam baka. Melihat kondisi Mako yang menangis begitu deras, wanita penangis pun mengira bahwa Mako adalah jelmaan Orui. 200 tahun yang lalu,
Orui adalah wanita penangis yang begitu terkenal. Karena tangisannya, desa-desa terhindar dari musibah kekeringan. Dan karena tangisannya, danau pun tercipta dan bisa digunakan kembali untuk penduduk setempat. Tetapi Orui sudah lama meninggal dan danau pun sudah mulai mengering. Yuzuru yang mendengar cerita itu mulai merasa aneh dan ingin mencoba mengajak Mako untuk pulang. Yuzuru pun berhasil mengajak Mako pulang dan mereka pun akhirnya pergi dari desa itu. Setibanya mereka di rumah, kondisi Mako tak kunjung membaik. Mako terus menangis tiada henti hingga tubuhnya kelelahan. Dan pada akhirnya, Mako pun tiada. Namun saat Mako tiada, air matanya tak kunjung berhenti. Pada upacara pemakaman Mako, para wanita penangis datang untuk mengambil tubuh Mako dan membawanya pergi. Semenjak saat itu, Yuzuru kembali ke Tohoku untuk mencari desa itu kembali. Namun saat dicari, desa itu menghilang tanpa jejak. Itulah cerita dari Weeping Woman Away. Gimana menurut kalian? Menurut aku ceritanya lumayan menarik, tapi membuat aku merinding juga. Tapi itu cerita ciri khas dari Junji Ito. Jika ada yang mau di-komen, silahkan komen di bawah ini ya. Maaf jika ada salah kata. Berjumpa lagi bersama aku Al di Polemik Pojok Literasi Komik.